Aditya ancam Rianti bakal meninggalkan Rianti jika Rianti begini terus. Rianti tanyakan kepada Aditya kemana Aditya bawa bajunya Rianti. Saat itu Aditya bawa baju itu keluar rumah dan melemparkan baju itu. Rianti pun memohon kepada Aditya agar Aditya tidak mengusir Rianti dari rumah Aditya. Ternyata semua itu hanyalah bayangan dari Rianti. Rianti tak ingin gegabah, tak ingin sia-siakan semua perjuangannya untuk mendapatkan Aditya. Rianti ingin jadi satu-satunya di hidup Aditya. Rianti pun tak ingin jika Widuri kembali bersama dengan Aditya. Rianti pun tak akan biarkan jika orang lain bakal merebut Aditya. Hari pun sudah malam, Kenzo pun belum juga menemukan Aurel. Kenzo tanyakan pada supir angkot itu apakah melihat Mutiara. Kenzo tidak melihat Mutiara ketika Mutiara berada di belakang Kenzo di dalam bus itu. Kenzo pun akhirnya melihat Mutiara dalam bus itu. Kenzo pun lantas mengejar bus itu. Kenzo berteriak memanggil Mutiara. Kenzo pun berhasil menghentikan mobil itu. Mutiara pun lantas kaget melihat Kenzo. Mutiara katakan tak mau pulang bersama Kenzo. Mutiara katakan kepada Kenzo jika Mutiara ingin pulang kampung. Kenzo pun memohon kepada Mutiara jika Aurel tak mau pulang sebelum Mutiara pulang. Penumpang di bus itu minta Mutiara segera turun untuk mengikuti pacarnya. Mutiara dan Kenzo pun lantas kompak berkata jika mereka bukan pacaran. Mutiara pun akhirnya turun dari bus itu. Bi Ipah pun lantas menelpon Kenzo. Bi Ipah tanyakan Mutiara kepada Kenzo. Bi Ipah pun sangat senang sekali jika Kenzo sudah menemukan Mutiara. Kenzo katakan pada Bi Ipah jika Kenzo susah membujuk Mutiara untuk pulang. Kenzo minta Bi Ipah untuk membujuk Mutiara agar pulang. Bi Ipah katakan khawatir kepada Mutiara. Semua orang mencari Mutiara. Aurel tak mau pulang jika Mutiara tidak pulang. Mutiara pun merasa jika seharusnya orang tidak khawatir dengan dirinya karena Mutiara bukanlah siapa-siapa. Bi Ipah katakan pada Mutiara jika Mutiara adalah anaknya sendiri. Bi Ipah pun memohon kepada Mutiara agar Mutiara pulang. Sementara itu, Nunu pun mencari Rianti, ingin beritahu Rianti jika Mutiara bakal pulang. Nunu bakal cari cara untuk menghalangi Mutiara untuk gagal pulang. Sementara itu, Sandra pun melihat Kayla pulang. Sandra pastikan Kayla tak cerita kepada Kenzo. Sandra katakan pada Kayla jika Kayla tahu akibatnya jika Kayla beritahu Kenzo. Kayla pun minta Sandra untuk istirahat. Sandra tahu jika Kayla capek setelah mencari Mutiara bersama Kenzo. Kayla pun merasa heran kenapa Sandra tiba-tiba baik kepada dirinya. Padahal tadi di pasar Sandra sudah menampar Kayla dan telah mengancam Kayla. Kayla pun merasa heran kemana kunci kamarnya. Bi Uci pun berkata kepada Kayla jika Sandra berpesan kepada Kayla jika Kayla sekarang tidur di kamarnya Bibi Uci. Kayla pun lantas kaget mendengar soal itu. Bi Uci katakan kepada Kayla jika Kayla tidur di bawah kasur itu. Kayla pun merasa tak apa-apa. Bi Uci pun lantas kagum kepada Kayla jika Kayla sangat sabar menghadapi Sandra meski itu menyakitkan. Kayla pun merasa sebesar itukah rasa sakit Sandra kepada Kayla. Sementara itu Rianti pun diam-diam mengikuti Aditya. Rianti pun lantas ingat dengan perkataan Aditya kepada dirinya. Jika Rianti macam-macam, Aditya bakal mengambil semuanya. Rianti tetap mengikuti Aditya dan mengikuti pacar gelapnya Aditya. Jika mereka ketemuan, Rianti bakal menghabisi Sandra. Kenzo mengajak Mutiara pulang. Mutiara pun katakan tak mau kepada Kenzo. Kenzo berulang kali minta Mutiara untuk pikirkan perasaan Aurel dan Bi Ipah. Kenzo katakan jika sudah 2 hari 2 malam, Kenzo mencari Mutiara. Mutiara tahu jika Kenzo tak peduli dengan dirinya. Kenzo lakukan itu karena punya tujuan. Kenzo tahu jika Mutiara kesal kepada dirinya. Kenzo kembali memohon kepada Mutiara agar Mutiara pikirkan perasaan Bi Ipah dan Aurel. Mutiara katakan kepada Kenzo jika Mutiara pikirkan perasaan Aurel dan Bi Ipah,
Namun Mutiara tidak bisa lupa dengan perkataan Rianti yang telah menghina orang tua kandung Mutiara. Mutiara pun lantas menangis. Mutiara katakan kesal sekali dengan Tante Rianti telah menghina ibu Mutiara. Mutiara tidak terima. Mutiara merasa sakit hati jika ibunya dihina seperti itu. Kenzo tanyakan kepada Mutiara siapakah yang telah menghina itu. Mutiara pun lantas jujur kepada Kenzo. Jika yang menghina ibu Mutiara itu adalah mamanya Kenzo. Kenzo yakinkan kepada Mutiara jika mama Kenzo hatinya sangat keras. Kenzo pun merasa yakin jika hati mamanya baik dan tak bermaksud untuk melukai hati Mutiara. Mutiara merasa jika Kenzo membela ibunya, Kenzo pun katakan Mutiara seperti Mutiara membela ibu kandungnya. Kenzo katakan atas nama ibu Rianti. Kenzo minta maaf pada Mutiara dan minta Mutiara pulang demi Bi Ipah dan Aurel. Rianti pun melihat Sandra bertemu dengan Aditya. Sandra katakan jika kangen sekali dengan Om Aditya. Aditya juga kangen sekali dengan Sandra. Tapi Aditya tak mau jika orang lain curiga kepada mereka. Sandra katakan isu perjodohannya dengan Kenzo untuk menutupi hubungan Aditya dengan Sandra. Sandra pun merasa yakin jika orang-orang tidak menyangka jika itu terjadi. Rianti mendengar semua pembicaraan Aditya dan Sandra. Aditya pun merasa jika Sandra pintar sekali pura-pura pacaran dengan Kenzo. Rianti pun lantas melabrak Sandra, katakan jika Sandra tak tahu malu. Aditya katakan pada Rianti jika Aditya telah bosan kepada Rianti dan butuh hiburan. Aditya merasa jika itu wajar karena Rianti pernah melakukan itu pada rumah tangga Aditya. Aditya cari yang lebih muda daripada Rianti. Rianti pun lantas mencekik Sandra. Aditya minta Rianti menghentikan itu. Ternyata semua itu hanyalah bayangan Rianti. Padahal sebenarnya Aditya tanyakan kepada Sandra kenapa Sandra ingin menemui Aditya. Rianti melihat kalung Sandra. Rianti berpikir jika kalung itu diberikan oleh Aditya. Sandra katakan pada Aditya jika Sandra tak suka jika Kenzo membela Kayla. Aditya katakan kepada Sandra jika Kenzo dan Kayla dari kecil sudah berteman. Aditya minta Sandra untuk fokus dengan Tante Rianti. Aditya katakan kepada Sandra jika Rianti beranggapan mereka punya hubungan atau pacaran. Sandra pun lantas kaget mendengar itu. Aditya katakan pada Sandra mungkin Rianti curiga karena melihat foto mereka berdua ngobrol saat itu. Sandra katakan pada Aditya jika Sandra cinta sekali dengan Kenzo dan Om Aditya seperti papanya sendiri. Aditya pun merasa jika Rianti terlalu overthinking. Sandra pun janji bakal jelaskan pada Tante Rianti. Rianti pun lantas kaget jika selama ini telah salah, jika Sandra bukanlah pacar gelapnya Aditya. Kenzo pun membuka pintu buat Mutiara. Kenzo katakan jika ini pertama kalinya Kenzo bukakan pintu buat perempuan. Kenzo katakan pada Mutiara jika Mutiara tak mau pulang, maka Aurel tak mau pulang. Begitu juga dengan Kenzo. Kenzo tak akan pulang dan Kenzo tak bisa bekerja. Akibatnya bakal banyak orang yang dipecat di perusahaan Kenzo. Mutiara pun lantas takut mendengar itu. Mutiara pun lantas naik ke mobilnya Kenzo. Kenzo minta Mutiara untuk memasang safety belt itu. Kenzo pun lantas membantu Mutiara memasang safety belt itu. Mutiara pun lantas kaget melihat Kenzo mendekatinya. Kenzo dan Mutiara pun saling bertatap-tatapan.